Selamat datang di Metro Forum. Sudah hadir bersama kita Kepala Bapenda Kepulauan Riau, Bapak Abdullah, yang hari ini sudah membersamai kita dalam acara Metro Forum hari ini. Selamat datang, Pak Abdullah. Selamat datang, Pak Abdullah ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, sebelum kita masuk ke substansi, nanti kita kepengen tahu nih perjalanan karir Pak Abdullah nih. Kemarin kalau tidak salah Bapak adalah Kabiro Umum ya Pak? Iya, betul. Nah, tiba-tiba Bapak sekarang, bukan tiba-tiba, melalui proses sekarang Bapak menjadi Kepala Bapenda Kepri. Nah, seperti apa perjalanan karir Bapak itu? Baik, terima kasih Bapak yang kami hormati dengan Pak Arianto. Pak Arianto ya. Iya. Saya panggil aja. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, baik secara institusi, Bapenda Provinsi Kepri maupun secara pribadi. Dan saya mohon maaf karena sepertinya sudah lama Pos Metro mengundang saya untuk hadir kita dalam rangka sosialisasi tentang perpajakan di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, perjalanan karir saya ya memang sebenarnya dimulai Pak dari dulu saya bertugas di pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Saya bekerja udah cukup lama Pak, kalau menurut saya lama, tapi menurut orang mungkin sebentar, karena sampai hari ini saya sudah bertugas 32 tahun Pak. Oh, lama Pak. Jadi saya berkarir di PNS ini dimulai tahun 93 dan karir saya dari bawah Pak. Saya sangat bersyukur sampai hari ini saya menjadi Kepala Bapenda, merupakan anugerah rezeki dari Allah yang diberikan kepada saya melalui pimpinan. Dan ini adalah amanah yang diberikan pimpinan kepada saya, karena saya berkarir dari secara pribadi saya sampaikan Bapak, saya dari golongan 2 Pak. Dan kalau teman saya sering mengejek, kok pulau kau cari pun tak ada di peta katanya. Dan itu saya alami, baik saya sekolahnya di luar maupun saat saya bersekolah, dan sampai sekarang pun saya masih ini gitu. Terakhir saya punya sahabat, beliau penerbang, terus beliau bawa pesawat, dia bilang, aku cari pulau kau di Natuna kok aku tak nampak katanya. Oh, Bapak Natuna? Ya, Lahirnya ya, Natuna Pak. ya? Saya lahir dan besar di Natuna dan paling utara, dan tepatnya dari Natuna pun masih naik kapal Pak. Di mana 12 jam, saya di Serasan Pak. Serasan ya? Udah pernah belum ya kita ya? Tetapi ada beberapa teman-teman yang media pada saat almarhum Pak Sani jadi gubernur, kita berkeliling, itu ada beberapa yang ikut, termasuk dari Pos Metro seingat saya, terus dari kontributor Kompas juga ada teman-teman saya dulu. Nah, sampai hingga saya ya sudah berputar-putar lah Pak, pernah di Dinas Kelautan, pernah di Badan Kepegawaian, pernah di Biro Ekonomi Pembangunan, terus ya terakhir saya diberi amanah pada tahun 2021 sebagai Kepala Biro Umum, dan alhamdulillah pada 2025 tepatnya di bulan Mei saya dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu mungkin sekelumit perjalanan karir saya, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, ya seluruh rekan-rekan lah yang selama ini sudah memberikan dukungan dan amanah kepada saya untuk menjadi salah satu kepala atau pemimpin di OPD, salah satu OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Dan semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi untuk kemajuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini OPD terbasah ya Pak? Kalau bagi saya Pak, saya tidak melihat basah atau kering, karena selama ini, selama saya bertugas, insya Allah Pak, sampai hari ini saya siap untuk ditugaskan di mana saja. Dan saya tidak memandang bahwa Bapenda ini OPD basah, tidak. Berarti sama, semua punya peran yang sama dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Kebetulan Bapenda sebagai pemungut pajak, tapi untuk kita ketahui bersama, Bapenda sendiri tak pernah pegang uang tunai Pak. Oh, masuk langsung rekening? Oh iya Pak, jadi kita tidak ada satu peser uang pun yang masuk ke badan pendapatan, walaupun kita tiap hari terima uang. Jadi kita hanya lihat catatan saja, karena kasir kita langsung ke pihak bank, pihak ketiga. Jadi penerimaan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah itu
langsung diterima oleh kasir bank. Kita hanya petugas yang mencatat, membukukan dan ya memonitor dari pelaksanaan itu gitu Pak. Oke, Pak Abdullah. Kalau kita bicara soal pendapatan, nah apa target utama pendapatan dari Bapenda Kepri untuk tahun ini Pak? Target pendapatan kita kan seperti yang sudah ditetapkan. Tahun ini itu adalah untuk pajak kendaraan bermotor itu adalah lebih kurang 444 miliar Pak. Dan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor itu adalah 399 miliar sekian-sekian Pak. Nah, dan ditambah dengan retribusi Pak. Karena selain dari pajak daerah, kita juga ada punya tanggung jawab untuk bukan memungut Pak, tetapi mencatat dan mengkoordinir tentang retribusi daerah. Retribusi daerah itu ada 11 OPD pemungut. Kita bukan pemungut. Bapenda hanya mencatat, mengkoordinasikan dan menyangkut dengan tata kelola dan lain sebagainya. Nah, dari target ini memang untuk tahun ini ada pelambatan Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan capaian tahun 2024, maka capaian tahun ini itu dengan bulan yang sama, ya periode yang sama, triwulan yang sama itu memang ada selisih terkoreksi hampir 10%. Kenapa itu? Nah, memang ini ada beberapa faktor Pak. Pertama memang faktor ekonomi. Dari daya beli masyarakat yang cenderung menurun, di mana BBNKB itu kan menyangkut dengan daya beli masyarakat Pak. Nah, kami tidak bisa Pak untuk memaksa Bapak, mohon maaf, atau Ibu, tolonglah beli kendaraan supaya pajak biaya balik nama kendaraan meningkat, karena BBN 1 kan yang bisa kita pungut, BBN 2 kan sudah 0 rupiah saat ada penggantian balik nama. Kendaraan dari Bapak sudah beli, terus Bapak jual ke pihak yang selanjutnya kedua, itu nama BBN 2, itu sudah 0 rupiah. Tapi dipungut biaya kan? Tidak Pak, itu sudah 0 rupiah. Kalaupun ada pungutan, bukan pungutan, itu ada kewajiban pembayaran PNBP. PNBP adalah penerimaan pajak, penerimaan negara, bukan pajak, itu langsung ke kas negara Pak, bukan di kas daerah. Pusat itu ya? Pusat Pak, dan itu kewenangannya ada di kewenangan Mabes Polri. Dalam hal ini ya mungkin di daerah nih ada di Dirlantas ya, di Polda masing-masing. Nah, itu PNBP Pak, dan ketentuannya sudah ada. Nah, maka di daerah tidak ada. Kami hanya memungut yang untuk BBN 1-nya, BBN 2-nya hanya pajak kendaraan tahunannya saja. Nah, ya yang kedua mungkin faktor ya mohon maaf, kan kita tahu bahwa ada fenomena di masyarakat, ya udah nanti aja lah baru bayar, ya kan? Jadi animo masyarakat itu kecenderungannya menurun, dan tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak jika kami bandingkan dengan tahun sebelumnya itu memang menurun Pak. Di Kota Batam aja kalau kami melihat partisipasinya untuk pajak kendaraan bermotor masih baru mencapai hampir 42% Pak. Itu tertinggi. Tapi ada kecamatan yang masih juga di bawah itu, khusus Batam, kan memang pajak kendaraan kita, di data kita Pak ya, jumlah kendaraan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 sampai ke atas. Mohon maaf Pak, nanti saya bertanya masyarakat, terus Pak yang kendaraan roda 6, roda 8 nggak dipungut ya Pak? Kok istilahnya cuma kendaraan roda 2 dan roda 4? Memang itu dalam istilah nomenklatur itu kategorinya roda 4 dan roda 2. Nah, dominan itu kan roda 2 Pak. Kalau roda 2 kan tidak signifikan. Bapak kan punya kendaraan. Berapa sih pajak kendaraan bermotor? 230.000, 350.000. Paling yang tinggi Vespa Pak. Artinya yang terbaru, atau kendaraan dengan cc yang ini ya sekarang mungkin masih bisa lah 700-an ribu. Tetapi kendaraan rata-rata yang itu kan di bawah ya 230, 400.000 kan begitu. Nah, tapi kalau memang kendaraan roda 4 ya cukup baik, artinya dengan tahun 2000 ke atas mungkin masih 2 juta lebih, 3 juta lebih ya, menurut jenis kendaraannya lah kan. Kita sudah ada klasifikasinya. Nah, jumlah kendaraan total di Provinsi Kepri sampai hari ini, data yang ada sama kita 5 tahun terakhir yang aktif membayar pajak Pak hanya 1,1 juta, lebih kurang 1.100.000 cuma Pak. Walaupun potensi data kendaraan wajib pajak kita itu ada 1.600.000 Pak. Ribu gitu. Tetapi dari data kita yang 5 tahun terakhir pernah membayar pajak yang kembali ke kita itu hanya 1.100.000 Pak. Ya kemarin terakhir 1.096.000 kalau nggak salah saya, tapi ini sudah mencapai 1 juta. Nah, terus yang mati pajaknya itu di bawah 5 tahun terakhir
misalnya nih, sekarang 2025, kita kan mengejar juga yang masyarakat yang tak bayar pajaknya tahun 2020 ke bawah, makanya kita nolkan Pak ya, dengan adanya program pemutihan ini. Itu kembalinya Pak, target kita hanya 2%, terakhir baru berapa Pak yang kembali dengan program pemutihan? Hah? Baru 4% dengan program pemutihan Pak. Tapi tanpa program itu yang datang Pak nggak lebih dari 2%. Yang balik gitu. Artinya ini yang 5 tahun ke bawah ini nggak akan pernah balik lagi bayar pajak. Berarti ada 500 lebih ribu kendaraan yang memang bodong. Bukan bodong Pak. Artinya dia tak bayar pajak. Kita nggak tahu statusnya Pak. Apakah dia rusak berat, apakah hilang, atau berpindah tempat, sudah dijual belikan keluar daerah lain. Nah ini data ini masih tercatat, itu juga dialami oleh polisi. Artinya gini, bisa saja kendaraan itu hilang, tapi kan dia tidak melaporkan bahwa ke Samsat saya tak bisa bayar pajak karena kendaraan ini sudah hilang. Dia lapor ke polisi, tapi kan polisi tetap mencatat kendaraan itu datanya tetap ada. Nah ini terus rusak berat gitu kan. Kan kita sendirilah Pak, mohon maaf, pernahkah kita walaupun kendaraan kita sudah rusak berat bawa ke kebun terus kita lapor bahwa kendaraan ini sudah rusak berat, padahal proses itu penghapusannya boleh dilakukan di kepolisian. Oh, untuk misalnya kita punya kendaraan ini udah nggak layak jalan di jalan raya. Ya. Terus kita kan nggak pajak nih. Ya. Itu kita melapor ke polisi untuk. Benar Pak. Bapak boleh menghapuskan bahwa ini sudah rusak berat. Berarti kita hapus dari data kita bahwa dia merupakan bukan pajak yang aktif lagi. Gitu. Nah itu. Jadi, nah ini yang kita edukasi. Nah target kami untuk mengejar 1.100.000 ini aja lebih kurang ya, seperti itu sampai hari ini. Itu tingkat partisipasi masyarakat masih di bawah 50% Pak untuk membayar pajak itu kan gitu. Walaupun memang kecenderungannya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi ada lagi kendala di kita dengan adanya pemberlakuan option pajak. Nah, dengan adanya option pajak kita juga mengalami penurunan dari itu. Bisa dijelaskan Pak soal option pajak itu seperti apa itu Pak? Option pajak itu kan gini Pak, misalnya gini, 1 juta yang diterima oleh provinsi itu 66% itu pajaknya adalah untuk langsung ke kabupaten kota Pak. Nah jadi yang 66% masuk ke kabupaten kota. Ya, tapi kan gini Pak, kita menetapkan bahwa tarif dasar pajak kita untuk BBN 1 itu adalah 1,05%. Misalnya gini, kendaraan Bapak yang akan Bapak beli adalah 100 juta, terus pengalinya itu Bu 1,05, benar ya Bu? Nah, terus 105 ini pajak kendaraan bermotornya berapa? Oh, ternyata 3 juta tarif dasar dengan kena itu kita tambahkan 66%. Nah kalau dulu dengan tambahan misalnya 1 juta menjadi 1.600.000, dulu 1.600.000 potong 30% untuk kabupaten. Kalau sekarang tidak Pak, 660 ini harus diserahkan ke kabupaten kota. Nah berkuranglah pendapatan kita otomatis yang tadinya kita dapatnya 1.600.000, mohon maaf Pak ya, 1.600.000, kalau 30% 1 juta ya 300.000, 600.000 30% ya 3, mungkin ya kita masih dapatlah 1 juta sekian. Tapi dengan itu kita hanya mendapat ini. Nah, yang kedua, kita ada juga kebijakan dari pemerintah pusat. Per tanggal 5 Januari 2025 kita diwajibkan oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka menekan kenaikan pajak kendaraan bermotor, dan seluruh daerah Indonesia diwajibkan memberikan insentif kepada masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor senilai 13,95%. Kena lagi kita Pak. Yang tadinya kita sudah dapat 1 juta, harusnya utuh 1 juta, saya harus kurangi lagi 13,95%. Nah, memang sampai saat ini saya sudah ke Kementerian Dalam Negeri, terus ke beberapa provinsi, kemarin terakhir saya ke Banten, terus ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Kebetulan ada kegiatan dari Bank Indonesia mengajak kita untuk capacity building, terus kita diikutkan, ya kita sambil bertanya, ternyata ya mereka sebenarnya untuk insentif ini sudah tidak memberlakukan lagi, tetapi kita tetap masih berlakukan. Insya Allah ya dengan kebijakan kepala daerah udah tak apa-apa ya, tapi ya pendapatan kita tentu. Kalau yang insentif tadi modelnya seperti apa Pak? Kami misalnya saya wajib pajak untuk sepeda motor itu, kita mendapatkan insentif 13,3% dari total pajak motor kita. Iya Pak, itu pasti sudah dihitung, dipotong Pak dari situ.
Dia otomatis Pak nanti, tapi dia tidak tertulis Pak, tetapi kami sudah menghitung, kan kami sudah punya daftar bahwa kendaraan tahun sekian, merek ini, tipe ini, pajaknya sekian. Tapi dengan ada insentif, ya kami langsung ngurangi penetapannya. Penetapannya berarti misalnya 300.000 kurangi 13,9%, berarti cuma 200 sekian. Kan ada penetapan di. Ya, kadang-kadang kita memang tidak melihat detail ke situnya. Nah, ya. pertanyaan muncul lagi Pak, kok ada bahasa option di situ? Nah, itu kami jelasin bahwa dari sekian ini optionnya diterima oleh kabupaten sekian. Memang itu kewajiban bahwa ini option. Ada Bu di STNK Ibu boleh? Boleh ada Ibu bacakan option walaupun kecil tulisannya. Ada Bu? Maksudnya semua kendaraan ya Pak? Iya. Ada tahun ke belakang atau? Tidak, semua Bu. Ya, itu pemberlakuannya. Jadi ini adalah berupa salah satu beberapa faktor yang kita harus cari inovasi untuk mengejar itu gitu artinya. Nah, memang ke depan surat edaran itu tidak berlakukan sampai Desember sebenarnya, hanya sampai bulan Juni, dan beberapa pemerintah daerah di provinsi di luar Kepri itu sudah mengurangi, dan ada yang sudah menghapuskan. Jawa Tengah, Bangka Belitung, Gorontalo, kami sudah. Tapi kita masih terus ada beberapa provinsi di Sumatera sudah mengurangi gitu. Nah, makanya kita ya mungkin dengan adanya program pemutihan ini ya ke depan ya kita juga tidak memberlakukan lagi insentif ini, karena memang bukan kewajiban, karena pemerintah pusat agar daerah ya mencoba berinovasi dengan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi dengan transfer ke daerah menurun ya, dengan kita di ini ya kita tentu ini kemarin kami pertanyakan nih gimana ya, nggak ada kewajiban, tapi kita kan harap memaklumi bahwa kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik ya? Tidak baik-baik saja, bukan hanya daerah tetapi Indonesia pada umumnya. Betul. Akibat dari itu tadi kembali lagi BBNKB tadi kan, daya beli masyarakat cukup menurun loh Pak. Hampir kalau secara nasional tuh hampir 7% kemarin terakhir dari data Gaikindo gitu. Begitu juga dengan Provinsi Kepri gitu. Yang seharusnya tahun dulu Pak, di sini ini di periode yang sama ini sudah hampir 70%, sekarang kita hanya 52% Pak. Untuk BBNKB. Dan bukan hanya kita, seluruh provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama. Saya sudah ke Banten, sudah ke Jawa Barat, sudah ke Jawa Tengah ya. Mereka juga capaiannya ya di bawah 50%, dan alhamdulillah kemarin pada saat rakor se-Sumatera yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri se-Sumatera ya Bu, dan di ini kita masih termasuk yang terbaik capaiannya Pak, walaupun kita sebenarnya juga sudah ngos-ngosan. Iya Pak. Tapi kita masih terbaik loh Pak. Se-Sumatera pun kita masih terbaik. Capaian kita untuk target dari pajak yang kita tetapkan gitu kan. Tapi gini Pak Abdullah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bapenda kan terkait tingkat kesadaran masyarakat yang di bawah 50% itu, sehingga mereka sadar untuk pajak, untuk membayar pajak itu. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Bapenda untuk menarik wajib pajak itu mau membayar pajak kendaraannya? Baik Pak, kita sudah melakukan Pak beberapa. Pertama, kita sudah pernah sosialisasi tentang gebyar pajak, tentang program pemutihan melalui RRI, melalui Batam FM, melalui Batam TV. Terus kita juga langsung sosialisasi melalui RT RW se-Kota Batam Pak. 2 kali kita melaksanakan. Pertama di Hotel Harmony One, kita undang seluruh RT RW se-Batam Kota, seluruh kecamatan. Terus kita juga mengadakan acara lagi sosialisasi di daerah Hotel Pista yang khusus kecamatan Batu Aji, Baloi dan segala macam, yang diinisiasi juga bersama dengan pemerintah Kota Batam. Artinya seperti kita ketahui bahwa peran Kota Batam juga sangat perlu dalam hal sosialisasi ini, dan kami juga dengan berinovasi ya ini Pak, kami mengadakan gebyar pajak, di mana kami akan bagi wajib pajak yang membayar pajak baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 periode Januari sampai dengan 30 Oktober ke depan yang membayar pajak ya Pak, walaupun nanti dia bilang oh saya kan bayar pajaknya denda nih, tapi yang membayar pajak kami akan ikutkan undian untuk gebyar undian umroh
Hadiahnya itu umroh Pak, bagi yang muslim, bagi yang non muslim itu nanti wisata religi Pak. Artinya tempat lokasi sudah kami tentukan. Yerusalem. Tidak harus Yerusalem Pak, bisa saja misalnya ke Turki, ke Cina, tapi kami sudah tahu sama persis nilai uang yang untuk umroh. Kalau umrohnya 29 juta, maka yang untuk itu sama. Itu sama, dan kami juga akan pernah tuh ditanyakan, Pak, iya kami dapat undian tapi uang saku, kami juga akan berikan uang saku Pak. Bayar pajak. Iya. Jadi yang penting setelah bayar pajak, mohon Bapak untuk mengisi, karena kami perlu verifikasi apakah Bapak dalam rangka itu tadi Pak, untuk balik nama, untuk mengupdate data. Kalau seandainya Bapak udah bayar tapi Bapak ikut undian, motornya motor Bapak, namanya nama saya, tetap tak bisa Pak. Oh harus? Ya harus nama Bapak sendiri. Itu wajib. Nah, ini dalam rangka kita lakukan untuk mengupdate data kita juga, supaya data kita update. Itu pembayaran pajak mulai bulan apa? Karena saya Februari bayar pajak tapi boleh, tidak ada Pak. itu Pak. Ya belum, tapi Bapak boleh daftar sekarang. Oh sekarang boleh? Ya, Bapak tinggal upload KTP, sekarang udah kami permudah persyaratan di situ. Dan kami, Bapak boleh QR, Bapak boleh melalui klik itu, nanti mungkin kami bisa sampaikan, nanti tolong Pak Eka brosurnya diberi ke sini, mungkin nanti ini terus. Ya artinya kami dari evaluasi kami ternyata masyarakat yang sudah bayar periode sebelum kami meluncing untuk biar pajak per 1 Agustus 2025 itu animonya kecil Pak. Kenapa? Mereka merasa terlalu repot ngisi data ini. Kemarin terakhir saya evaluasi. Nah sekarang saya permudah, hanya KTP, nomor resin, dan petugas saya minta bantu. Yang untuk bayar sekarang, yang tidak. Terus kami juga turun ke lapangan, petugas seluruh pegawai Pak, bukan hanya UPT. Saya wajibkan mereka setiap hari itu sosialisasi, mau ke pasar, mau ke mana. Terus kami juga melakukan jemput bola Pak ke perusahaan-perusahaan. Jadi kami pergi, datangi, kami coba surati, misalnya contoh perusahaan Modermod, kami minta waktu untuk karena kita sadar bahwa kalau karyawan perusahaan itu kan saat dia ingin bayar pajak, terus dia kan perlu izin ya Bu, terus izin berarti dia tidak bekerja, berarti dia tidak mendapatkan uang. Maka kami di jam istirahat kami hadir di perusahaan tersebut, kami tunggu, buka konter bersama petugas, pihak perbankan, polisi, kita khusus pajak tahunan kita layani di situ, khusus pajak 5 tahunan pun kita layani, terus nanti kita tinggal ngarahkan mereka untuk ini. Mohon maaf Pak Abdullah, apa tidak ada terobosan misalnya untuk inovasi soal digital, misalnya pakai pajak gitu, jadi orang membayar pajak kayak kami punya kendaraan bermotor tidak harus datang ke counter-counter atau ke Samsat, tapi cukup dari rumah, kan sudah zaman digital. Betul Pak. Sehingga kita lebih memudahkan masyarakat, ya udah di rumah aja udah bayar pajak, toh nanti duitnya ke bank juga gitu. Betul. Baik, inovasi kita sebenarnya sudah ada dan sudah jalan Pak sampai hari ini. Walaupun mau Bapak hari Minggu maupun jam 12 malam, 24 jam Bapak bisa bayar pajak. Kanal kita sudah disiapkan, pertama e-signal, yang kedua e-samsat. Jadi dia tinggal bayar, itu khusus pajak tahunan. Ya, tahunan, betul. Tapi kalau pajak 5 tahun, dia tetap harus datang ke samsat karena harus cek fisik. Betul. Karena polisi butuh melihat fisik kendaraan. Jangan-jangan kendaraannya sudah disalahgunakan dan segala macam. Itu bisa Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini jalan. Pak Eka boleh coba cek, buka, buktikan dulu nih sama Posmetro. Jangan nanti print STNK-nya itu gimana Pak? Nah, nanti Bu, di dalam menu itu setahu saya sudah ada. Ibu memilih mau print sendiri atau mau printnya minta pengesahannya ke Samsat. Ibu boleh pilih di situ menunya. Kalau Ibu print sendiri maka hanya ada TTE elektronik. Cuma kan fenomena di masyarakat ini secara nasional Pak, itu sudah kami bahas. Kemarin saya rakor 2 minggu yang lalu di pusat. Se-Indonesia fenomenanya, mohon maaf Pak, itu tingkat elektronifikasi, tingkat keinginan masyarakat membayar pajak melalui digital itu se-Indonesia itu masih nasional itu masih 20% loh Pak. Walaupun seluruh Indonesia itu sudah disiapkan kanalnya tuh e-signal. Di daerah mungkin Kepri ya, contoh kita aplikasi kita daerah tuh e-samsat. Tapi e-signal ini bisa juga di Kepri gitu Pak. Nah, e-signal ini kan samsat nasional. Sedangkan daerah tuh itu tadi e-samsat kalau kita. Tapi masyarakat tuh tetap banyak yang datang ke samsat untuk bayar pajak Pak.
Ya. Itu tadi takut betul tak nih aku sudah bayar. Dan itu secara nasional juga diakui oleh Kementerian Dalam Negeri, Samsat Nasional kemarin. Ini loh hasil penelitian bahwa masyarakat membayar secara elektronik. Contoh Provinsi Jawa Barat itu kan sebenarnya meleknya teknologi kan jauh lebih oke lah. Kalau kita ini karena di pulau mungkin pemahaman masih ya ini, tapi itu kenyataan Pak, masyarakat tuh masih tetap, padahal ya kita berharap dengan adanya ini aplikasi ini ya itu sudah bisa. Ya sesungguhnya itu terobosan karena lebih memudahkan. Karena kayak tetapi ini perlu juga butuh regulatornya yang tahu juga nanti. Soalnya misalnya gini, KTP itu nggak perlu sekarang wujud fisik. Pakai handphone aja mestinya sudah bisa tunjukkan ini KTP saya. Nah, sama juga STNK. STNK tak perlu fisik. Tunjukkan aja bahwa ini kita sudah bayar pajak melalui handphone ini. Kalau sudah model gitu, misalnya kita tangkap nih, coba STNK-nya tunjukkan aja ini. Jadi nggak perlu membawa yang apa fisik-fisiknya, kan sekarang sudah mulai ditinggalkan model-model kayak gitu. Kita belanja aja sudah nggak pakai uang cash. Betul, Nah kan pakai dana, iya, pakai tetapi kan regulatornya termasuk nanti yang nangkapin yang razia itu kan mestinya paham juga soal itu gitu kan. Kalau kita mau sama-sama kesadaran masyarakat ada, kesadaran petugasnya juga ada gitu. Baik Pak, insya Allah Pak, kami sampaikan kalau menyangkut dengan pajak itu update Pak, kita lakui itu Pak. Yang Bapak bilang tadi, seandainya saya bayar pajak tahunan, itu saya bawa pajak, itu diakui nggak pajaknya? Diakui Pak. Tapi mohon maaf, untuk surat tanda kendaraan bermotor ini kan ranah sebelah Pak. Oh ya betul. Jadi kami STNK itu kan ranahnya ya polisi. Artinya itu kalau mereka nanti memperlakukan sama dengan kita bahwa pajak sah kalau sudah terverifikasi seperti ini, ibu bayar, mungkin ibu pernah bayar, terprint, walaupun ibu tidak print, ibu pegang. Nah ini contoh ini info pajak, besaran pajak, terus tinggal di sini Bapak juga bisa. Jadi ini nanti Bapak bisa lihat di sini kendaraan Bapak apa, sebelum Bapak bayar melalui kanal ini mungkin bisa. Nanti ini juga termasuk yang kita permudah. Artinya sebelum ini Bapak, yang e-Samsat Pak. Iya. E-Samsat. Iya, melihat jumlah pajak. Betul. Ya Bu ya. Tabungan itu, Pak. Ya. Artinya Bapak pikir cukup tak duit saya nih nak bayar pajak iya. ini. Bapak bisa lihat di sini. Udah jauh-jauh, Dan Bapak udah bisa cukup, bayar Pak. pajak tahunannya di sini langsung. Oh bisa langsung ya? Langsung Pak. Okay. Bapak tinggal langsung. Itu tadi kalau untuk print out pajaknya, ya Ibu boleh pilih di menu itu. Setahu saya di sini Bapak mau printnya elektronik atau pengesahan di Samsat. Kan ke Bapak bisa datang nih, lagi balik ke Samsat. Boleh, bisa. Ya. Nanti saya. Nah, Baik. itu Pak Dullah. Kalau setelah Bapak buka program Gebyar Pajak itu, termasuk stimulus berupa pemutihan pajak itu, berapa persen akhirnya terdongkrak pendapatan dari pajak kendaraan bermotor PKB? Kemarin saya di awal Pak, itu kita bisa mencapai 10% loh Pak, hampir 10,05%. Sejak bulan apa itu Pak? Bulan kita launching bulan Juni, tanggal Juli tanggal 1. Terus di bulan Juli naik Pak, sekitar 4% atau 5%. Di bulan Agustus itu naik 10,2%. Tetapi mohon maaf Pak, kemarin karena adanya di Jakarta kemarin itu terus ada tagar jangan bayar pajak dulu, jangan ini. Mohon maaf Pak, kami punya Pak, ada tagarnya Pak untuk di Kepri Pak. Ada tagar gak usah bayar pajak, gak usah bayar pajak dulu, gak usah bayar ini gitu. Nah turun lagi Pak. Nah kemarin terakhir hanya sekitar 6% juga kenaikannya. Jadi padahal pada saat bulan Agustus sudah mencapai 10,2%. Saat di Juli naik sekitar 4%. Karena rata-rata kemarin pajak kita hanya PPKB, BNKB itu dan terakhir itu pernah mencapai 66. PKB dan BNKB. Sekarang udah nggak pernah mencapai lagi. Sekarang tinggal 58, 53. Nah, memang saya melihat juga perlu adanya edukasi lagi ke masyarakat bahwa pajak ini kan dalam rangka untuk membangun Kepri gitu. Tanpa pajak kita mau bangun
kan susah mau infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Karena ini merupakan sumber dari belanja daerah untuk membangun Provinsi Kepri. Apalagi dengan dipotong TKD, TKD itu ya Pak. Transfer dana transfer. Ya, dana transfer 25% ya Pak. Kita hampir 25%. Hampir 27 atau hampir di bawah 30% lah. Nah, hampir 400 lebih dari 1,9 ya. Itu hampir 500-an kita potongannya. Ya, tapi memang di seluruh Indonesia kan sama Pak, bukan hanya Kepri saja. Artinya tapi kemarin sudah pada ngadu ke Menteri Keuangan tuh. Ya, itu kan seluruh asosiasi gubernur. Mudah-mudahan Pak. Ya kan dampaknya kan sangat terasa Pak bagi daerah untuk pembangunan ini gitu. Apalagi kalau PKB ndak capai target ya Pak. Baru dari 1,6 yang tercatat sekarang yang bayar pajak 1,1 ya Pak. Yang datang datanya aktif gitu. Baru 500.000 sekian Pak. Cuma maksud saya data aktif yang saya kan gini Pak, potensi yang saya hitung adalah 5 tahun terakhir yang datang membayar pajak, kecenderungannya itulah yang akan cuma balik. 1,1. Ya, 1,1. 1.100.000. Tapi yang sekarang tingkat partisipasinya baru 500.000. Waduh. 50%. Nah, saya makanya terus ini dorong. Makanya nih kami hari ini juga termasuk sosialisasi untuk pajak alat berat, ya kan? Nah, yang alat berat Pak, coba. Ya, jadi gini Pak, dengan adanya berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kewenangan pemerintah Undang-Undang tentang hubungan keuangan daerah dan pusat, ada kewajiban pemerintah daerah itu pajak yang bertambah dengan kita. Di mana satu pajak alat berat, yang kedua MBLB, mineral, batu bukan logam, itu option Pak kita. Jadi pajak itu dipungut oleh kabupaten kota, terus kita mendapatkan option 30 atau 25% ya. Nah, istilahnya itu kita option Pak. Artinya yang dipungut oleh kabupaten kota kita justru terbalik yang dapat. Tapi kita tetap mencatat, kita tetap sosialisasi. Nah, untuk pajak alat berat seluruh Indonesia itu diminta untuk menarik. Nah, kendala kita itu adalah kemarin kita diperintahkan dari akhir tahun 2024 setahu saya, terus 2005 kita belum bisa jalan karena apa? Petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan dan penetapan nilai jual kendaraan berat ini NJAB-nya belum ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal bulan Maret 2025 baru ditetapkan. Maka kemarin kami komitmen bahwa pokoknya dengan ada yang sudah ada ini kita jalan aja, dan saya berkomitmen menjalankan itu. Agustus kemarin alhamdulillah kami sudah bisa menjalankan. Nah, memang dari pengalaman kami itu di lapangan itu cukup rumit gitu. Gimana NJAB yang sudah ada di dalam penetapan Kementerian Dalam Negeri itu ternyata di lapangan banyak jenis kendaraannya yang tidak ada di NJAB tersebut. Contoh, mohon maaf Pak, ini forklift atau eskavator ini pengadaannya tahun 2020 Pak, dah 5 tahun yang lalu. Harga jualnya, fakturnya dah tak ada, ini dah tak ada, hanya pengakuan dari pihak perusahaan atau perorangan. Terus kita tetapkan, terus dia bilang, Pak, ini kemahalan, saya beli bukan segini dulu, tapi kita minta faktur, dia nggak ada. Maka kita mintalah memang kerjasama dari mereka. Tapi alhamdulillah kita bisa, dan memang potensi ada. Tetapi di seluruh Indonesia itu memang target capaiannya semua juga masih rendah gitu. Dan boleh dikata ada yang cuma 1%, 2%. Kalaupun mereka tuh capaiannya 90 atau 80%, tapi target pendapatan mereka yang mereka rendah. Contoh, mohon maaf, Jawa Tengah itu sebesar itu, mohon maaf Pak, ini kita hanya ilustrasi, tapi saya bukan, wah ini membela diri Bapak, tidak. Jawa Tengah itu provinsinya kira-kira dengan Kepri mana lebih banyak Pak alat beratnya atau ini kayak gitu, atau sama atau ini, anggaplah sama gitu. Mungkin nggak sama Pak gitu, mestinya banyak sana ya, karena Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota Pak. Oke lah, saya anggap ilustrasinya sama. Mereka menetapkan target di tahun 2025 itu hanya 600 juta loh Pak. Kita 4 kali itu Pak. Gimana? Terus Banten, oke. Kira-kira alat berat Banten itu ilustrasinya Pak ya,
minimal sama atau lebih dengan kita. Kalau saya berilustrasi minimal sama lah. Banten juga banyak loh Pak perusahaannya. Iya. Nah, tapi Banten itu cuma 60 juta loh Pak targetnya tahun ini gitu. Makanya akhirnya kita, aduh wajarlah kita. Karena awal mungkin ya. Iya Pak. Jadi itu karena memang kita ini benar-benar harus mendata dulu, terus mendudukkan dulu dengan pihak perusahaan, terus mohon maaf juga ada masih ya kadang-kadang kurang kooperatif Pak dari apa ya, kita dapat memahami lah dengan kondisi perekonomian saat ini, dengan ini mereka bilang, Pak ini kan area perusahaan kami, alat-alat berat kami beroperasi di dalam kawasan kami. Nah, yang kami ini apa gitu. Padahal kita sebutkan bahwa ini adalah memang pajak yang harus diminta untuk dipungut karena apa? Adanya pemanfaatan dari lokasi ini kan gitu. Artinya ya itu yang masih kita ini contoh misalnya daerah pertambangan. Dia bilang, Pak kami beroperasi di area tambang kami tidak nginjak jalan. Kami tidak ini gitu. Mohon maaf Pak gitu. Tapi ya kami tetap jelaskan bahwa ini adalah ketentuan undang-undang, ini adalah perintah undang-undang, ya kami harus jalankan. Ya kalau memang Bapak nggak mau belum, ya udah kami data dulu. Ya kami masih secara persuasi. Kesulitannya lebih ke apa Pak? Sosialisasi itu karena mereka menganggap bahwa lu kok aku dipajakin atau seperti apa? Iya, karena kan mereka menganggap selama ini nggak ada, ini kan baru Pak. Iya. Jadi dulu kan pernah diberlakukan, tapi adanya gugatan oleh asosiasi dan ini maka berhenti, tapi ternyata di Mahkamah Agung dan di ini kan ditolak, terus maka terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa daerah salah satu kewenangan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari alat berat. Kalau spesifikasinya ada Pak, yang disebut alat berat itu spesifik? Ada Pak. Ada itu ya? Ada Pak, kita udah tahu misalnya contoh forklift, eskavator, terus baik alat angkat apa ya istilahnya saya kurang ini, misalnya yang di pelabuhan itu dia nyusun barang tuh kan alat itu. Oh, iya, tapi jenisnya sudah ada di situ, misalnya pengadaan tahun ini jenisnya ini, harga dasarnya ini. Nah cuma itu dia kan rata-rata alatnya. Persentasenya pajaknya berapa persen? Sama Pak, tarifnya kita tetapkan berapa sekarang? 0,5 Pak dasarnya penetapannya. Nah kita menetapkan 0,5%, itu kan kita dikasih ring oleh nasional. Boleh menetapkan misalnya dari 0 sampai 1%, kita ambil tengah 0,5. Nah harga dasar kan itu dari contoh Ibu. Sekarang kan ini Pak, mereka tuh belinya kan 10 tahun yang lalu, fakturnya udah nggak ada, ini nggak ada. Kita kan minta kejujuran mereka. Sekarang berapa Bapak beli dulu? Terus kalau mau ingin dijual sekarang, harganya berapa? Itulah harga yang akan kita tetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dia. Ternyata dia beli dulu 1 miliar, contoh kemarin kami kan. Ternyata dia bilang, Pak nggak bisa lagi Pak, benda ini Pak, kalau saya jual sekarang 500 juta. Kita udah bilang sama dia, Pak Bapak beli dulu berapa? Kalau ini kita berdasarkan survei lewat internet, terus NJAB yang sudah ada ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ya mungkin survei nasional kan Pak. Nah bahwa eskavator merek Mitsubishi, serinya ini, tipenya ini, tahun pembuatannya ini segini nilainya. Ternyata di dia enggak, di Batam pasarannya enggak segini Pak, segini gitu. Nah ini yang kadang-kadang yang belum temu kita. Iya. Ya kan? Mungkin itu Pak yang untuk kita mau anuin Bapak kalau tidak sibuk dalam tugas-tugas Bapak, apa yang Bapak lakukan sehari-hari Pak? Yang Bapak lakukan saat ada waktu-waktu senggang gitu? Ya, kami secara pribadi ya kalau ini ya pulang ya ke keluarga, karena rumah saya di Tanjung Pinang Pak. Kan ya hari Sabtu ya saya pulang, karena Sabtu pagi kan di Samsat kan masih buka Pak, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah saya kadang-kadang mantau ke Samsat, seperti di Batam ini kan ada Samsat keliling, ada Samsat corner, ada Samsat drive-thru. Ya saya pergi melihat teman-teman yang sedang bekerja, ya kan, memantau. Ya kalau kehidupan pribadi misalnya kalau pas istirahat itu apa yang dilakukan Bapak? Ya kan Tanjung Pinang mungkin mancing atau apa? Saya kalau mancing itu Pak bukan nggak hobi, karena dulu pekerjaan Pak. Jadi sekarang tuh udah hilang. Tanya sama ini Pak. Jadi dulu pekerjaan saya mancing Pak. Dari kecil sampai saya hampir dewasa itu pekerjaan saya mancing, dampingi orang tua. Terus sampai dah gini saya bilang,
aduh kayaknya aku nih kalau pekerjaannya dulu udah pekerjaannya mancing, kok hobi mancing. Jadi dan saya insya Allah Pak, kalau mancing Bapak mau taruh saya di mana saya bisa. Cuma perasaan saya bilang udah nggak usah. Jadi ya saya paling olahraga, jalan kaki atau ini. Ya, gitu masa kan. setiap hari nggak mau ngitung-ngitung duit terus kan? Kan perlu ada Ya hiburan. kenyataannya gitu Pak, karena terakhir ini masih jam 6 sore, stafnya baru bisa pulang Pak. Karena gini, kita selalu rapat, karena saya selalu, apalagi dengan adanya program ini, saya dikasih target oleh kepala daerah, pokoknya pendapatan harus meningkat. Dan saya evaluasi staf saya itu Pak per minggu, dan saya minta kabit saya melapor per hari Pak. Karena satu hari, saya tiap hari itu menongkrongin, Pak Sudi, itu Batam Center tuh berapa hari ini? Loh kok cuma segitu? Pak, ini itu kan bisa dipantau kan di atas jam 6 Pak. Karena kalau masih jam 4 kan angkanya masih bergerak. Jadi saya harus tunggu. Nanti jam 6 baru saya bilang, oh Natuna kok cuma segitu, ngapa? Gitu. Karena saya harus evaluasinya per hari Pak. Karena nanti kalau harinya dihitung hilang satu hari, itu bisa mengaruhi per minggu. Kalau per minggunya hilang, ya pengaruhnya kan per bulan Pak. Dan saya ketinggalan waktu Pak. Karena kalau ini tak tercapai, ya ini merupakan pertanggungjawaban saya, kinerja saya gitu, dan kinerja Bapeda secara keseluruhan gitu ya. Namanya keluarga, ya namanya aktivitas pribadi, ya kadang-kadang ya juga kita kongkolah sama kawan-kawan ngopi, karena kita juga kan makhluk sosial ya. Kalau teman bilang di mana kau ngopi, ya ngopi kita Pak. Pokoknya Pak, tidak ngurusin pajak terus oh gitu. enggak lah Pak. Nanti gara-gara ini kan kita putus silaturahmi Pak sama teman kan Pak. Aduh. Mau nongkrong ini pajak ini. Iya. Nanti teman saya aja jumpa dia bilang, "Bang, abang nih tukang pajak aku." Aku bilang, "Ah, nih." Pak Dola, terakhir lah. Kalau target PAD Kepri itu berapa Pak? Hari ini target kita itu adalah pajak ya dan retribusi itu 1,7 T ya. 1,7 triliun. Ini triwulan berapa ini? Ini sudah triwulan 3 Pak. Berapa sudah? Baru 70% Pak untuk PKB-nya. 70% udah. Enggak Pak, tunggu dulu. 70% itu pajak kendaraan bermotor. Terus BPNKB Pak baru 50 sekian persen. Terus retribusi ya rata-rata angkanya segitu juga. Tapi kalau total keseluruhan memang pajak itu masih di angka 60 sekian persen Pak. Ya baru sekian 60 sekian persen lah. Artinya ya kita masih berharap dengan adanya waktu ini kita tercapai, dan kami optimis ini tercapai. Yang penting kita harus kerja keras kan gitu. Itu bagus Bu. Ini keuangan kita 60. Hampir bagus ya Pak. Biasanya yang bagus itu di atas 75%. Betul. Gitu. Kalau kita sudah 70 ya Bu. Gitu. Kalau kami Pak di atas 75% itu baru oke. Kalau 75% katanya kami itu tidur-tiduran aja seperti itu. Bukan kerja gitu. Aduh. Seluruh pimpinan kami Pak. Ini Pak Dola tidur atau kerja Bu? Enggak, ini kerja karena kan orang Bapak kan bikin geber pajaknya itu baru di bulan Juli. Ya, Juli kan? Wajar sih. Wajar sih Pak. Maksudnya kecuali dari awal tahun sudah melakukan itu sampai triwulan 3 ini masih di 60% atas, baru mungkin. Kan ini baru berapa bulan kayak? Baru 2 bulan. Baik, terima kasih Bu atas pujian Bu. Saya sampaikan ke Ibu bahwa saya datang itu saat itu bahwa realisasi pajak saya 42% Bu. Sejujur saya sampaikan. Baru 42 lah. Betul Pak Eka? Betul Pak Sudi? Ini orang lama yang di Bapenda. Iya. Ya, ini Pak Eka ada di sistem 42 kan Pak Eka? Saya masih ingat. Saya membayangkan macam mana cara mau naik ini. Naikkan 2% aja. Kok Bu? Saya 1 bulan. Di tanggal 23 Mei saya masuk Bu. Hari itu saya dilantik, sorenya saya langsung rapat Bu. Terus sampai hari ini staf saya tuh protes terus sama saya Bu. Pak kapan ini? Kok kita nih kayak jadi romusa. Aku bilang kalau kalian nggak menjadi romusa ini ya karena saya tagih terus gitu setiap hari itu gitu. Saya tagih terus sampai kabit saya bilang gini, Pak, Bapak tuh coba berhentilah ngomel gitu. Saya bilang, loh, saya ngomel aja kalian masih kayak gini, bagaimana saya diam? Saya bilang gitu. Saya berprinsip bahwa jika saya sudah berupaya dan dengan maksimal, hasil itu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha kita adalah upaya kita, tetapi yang menentukan kan juga yang di atas Pak ya. Kita sadar itu. Kalau itu kehendaknya ya kita nggak bisa. Tapi saya tetap bilang kita harus upaya sedaya upaya kita, semaksimal kita. Makanya mohon maaf ini tambahan. Khusus Batam, selesai gebiar pajak ini kami juga nyiapin tuh. Kami sudah coba
ke asosiasi, ke dealer, dan alhamdulillah tu dari Yamaha, kemarin Suzuki juga pengen. Itu nanti di akhir tahun khusus Kota Batam itu ada undian motor loh Pak. Jadi bagi pajak yang membayar di periode setelah pemutihan sampai dengan Desember itu ada undian motor dari pihak dealer yang berikan ke kami untuk itu. Jadi kami tetap berusaha itu Pak. Artinya kami pokoknya sampai detik terakhir 30 Desember baru saya bilang, ya Pak, ini hasilnya, saya nyerah. Inilah upayanya. Tapi kalau selagi belum tutup, saya tetap bilang kita kerja. Bagi saya 1 hari itu berarti Pak. Oh iya. Ya. Tapi Bapak optimis ya untuk... Oh ya, harus optimis Pak. Saya optimis Pak. Iya. Karena optimis itu adalah doa kita kan. Iya. Kalau kita sudah tak optimis, ya pasti kerjanya kita juga udahlah duduk pun ya nanti segitu juga udah. Saya pokoknya saya akan kerja habis-habisan ya, bukan karena ada sesuatu, tidak, tapi saya sudah ditempatkan di sini, saya akan kerja secara maksimal ya, selebihnya hasil saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya beragama Islam ya Bu ya. Saya serahkan karena kita tuh kalau keinginan kita 10 ya, kalau kata Allah bilang ini kau jadi, ya itulah yang jadinya kan gitu. Tapi kan usaha, upaya tetap kita lakukan, dan doa Bu. Saya berdoa Bu. Insyaallah saya berdoa mudah sehat ya, teman-teman juga kerja ya sehat, dan juga karena kerja nggak bisa sendiri Pak. Kalau nanti teman-teman saya ini malas-malasan, ya saya kan cuma tukang koordinir. Yang di lapangan mereka rusak sistem 1 hari aja sudah hilang 2 miliar Pak, gitu kan. Walaupun besok bisa, tapi kan Ibu hari ini ada waktu, belum tentu besok Bapak punya waktu untuk bayar pajak. Itu yang selalu kami minta petugas di bawah, tolong bantu masyarakat. Jika ada kendala, layani dengan baik, carikan solusinya. Jangan sampai dia udah datang, apalagi mohon maaf Pak ya, dia datang dari Pulau Terong, kalau di Batam ya Pak ya, dia datang dari Kasu sana. Tuh, Pak, kalau 5 tonan motor dari Kasu itu harus bawa ke Batam Pak? Iya Pak, harusnya Pak. Minimal di Batu Aji tak bisa Pak. Makanya kami juga sudah, mohon maaf Pak, kami juga sudah bicara dengan Polda bagaimana kalau kan potensi pajak itu kan di arah Batu Aji sana itu kan banyak Pak. Kantor kita kan sudah ada UPT-nya. Tapi UPT kita di Batu Aji masih sifatnya tahunan, belum 5 tahun. Yang 5 tahun tetap harus ke Batam Center. Ya. Jalan dari Batu Aji aja ke sini aja udah sejam Pak. Kalau Bapak yang rajin mungkin masih sampai. Kalau yang malas sampai di kantor Samsat di Batam Center antriannya habis pula. Saya udah praktekkan Bu, jadi makanya saya tahu nih Bu, makanya saya belajar sampai ke situ Bu. Semua bisa saya capai, artinya ke kabupaten kota dengan waktu saya ya efektifnya ya Juni, Juli, Agustus, September, otomatis baru 4 bulan Pak. Saya baru ke Karimun ya kan, artinya kemarin ya cek di Karimun gitu, gimana antriannya, pakai apa, ini nggak ada, terus artinya ya terakhir ya ternyata di kasir BRI-nya kurang, ya saya panggil BRI bantu kami gitu. Karena cobalah Pak, saya lihat ini WC atau apa nih, saya bilang gitu, terus ada pula ditulis lagi selain dari petugas WC ini tak boleh gunakan, saya bilang cabut. Apa Pak? Ini tak bisa, ini WC umum, saya bilang. Dari mana pula kalian petugas saja yang bilang kalian yang boleh masuk, terus masyarakat nggak boleh? Di bawah itu Bu, boleh Bu ya? Nah saya bilang, oh iya Pak, saya bilang nggak boleh lah gitu. Kalau memang ini WC umum, ya kita untuk semua. Apa beda petugas gini kok kita pakai beda-beda? Saya sudah begitu di KBC, saya bilang macam mana caranya? Saya coba kemarin jajaki, kan ada mobil Samsat. Ya, KBC. Panas Pak. Bos, paham Bu. Ibu udah nak bayar pajak, Ibu nunggu, Ibu Bu panas-panas tengah hari. Kemarin saya bawa Pak Sekda, Pak Sek. Nah, saya izin Bu, udah sama pihak tempat pasang tenda. Kemarin udah saya pasang supaya pas tenda oke, syaratnya tidak boleh permanen karena hanya boleh diangkat. Saya pasanglah semen untuk nahan tenda tuh. Rupanya pas kemarin ada puting beliung, selesai Bu. Makanya itu cabut lagi. Nah, kemarin saya lagi coba macam mana cara nih. Maksud saya tuh ya masyarakat tuh supaya bisa nyaman. Nah, begitu juga Samsat kontainer di Batu Aji. Maaf Bu, ya bukan yang di Samsatnya, di kontainernya gitu kan. Bilang, aduh ini macam mana pas hari hujan masyarakat, masa pelindungnya cuma kepala doang. Terus pas hari hujan aku tanya, dia duduk mana?
orangnya pas nunggu, ya Pak numpang kedai kopi. Saya coba Pak, artinya melihat hal-hal itu, hal kecil gini. Mudah-mudahan dengan hal yang kecil ini kita bisa memperbaiki pelayanan. Gitu kan. Ya kami tak sempurna Pak. Saya apalagi baru lah Pak. Saya basic saya ini sarjana administrasi negara. Ya kan sekolah pas-pasan juga Pak. Orang pulau Pak, gimana lah kan? Ya kan? Ya tapi saya hanya niat semangat dan kerja keras. Ya saya pikir kita semua sama bisa. Walaupun kita nih punya basic ini, ya kalau kita malas ya nggak bisa juga kan Pak. Yeah. Nah, yang penting itu kan motivasi kan Pak. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Abdullah yang sudah bersedia hadir dan memberikan begitu banyak masukan dan wawasan buat kami sehingga bermanfaat buat nanti para pendengar kami. Baiklah, tetap kritis, terus dukung pembangunan pemerintah Kepri. Sampai jumpa di Metro Forum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta maaf lah Pak, banyak cakap banyak salah.